Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah yang pertama Sri Wulandari, kedua adalah Siti Balikiatus Solihah, ketiga Anissa Septia Hermita, dan yang terakhir adalah Prasasti Lihanadra Putri. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan yang memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara dalam menyampaikan kegiatan seperti metode, model, dan juga teknik, serta bagaimana cara mengukurnya akan menjadi lebih jelas dan sistematis, sehingga nantinya dalam proses belajar mengajar akan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Guru yang berperan sebagai perencana harus bisa memutuskan bentuk perencanaan apa yang akan diberikan yang tentunya disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepada guru. Nah, Makian Omar Hamalik ini membagi bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran ini menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang, kemudian perencanaan jangka pendek, dan juga unit pembelajaran. Kita akan membahasnya mulai dari perencanaan jangka panjang. Apa sih perencanaan jangka panjang itu? Nah, perencanaan jangka panjang di sini dimaksudkan untuk mengembangkan dan juga memelihara perspektif yang berkaitan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Oleh sebab itu, guru harus memiliki keterampilan untuk membangun unit sumber dan juga unit pembelajaran yang memuat organisasi pembelajaran. Nah, yang kedua ada perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan ini dirumuskan atau dibuat di mana pembelajaran itu harus fleksibel dan juga adaptif serta terarah pada kegiatan pembelajaran harian yang akan dilakukan di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada unit pembelajaran. Nah, dalam unit pembelajaran ini hendaknya siswa juga dilibatkan dalam proses perencanaan. Nah, siswa harus berkontribusi dalam proses perencanaan pembelajaran ini. Nah, dari kesempatan tersebut juga turut akan memperkaya tercapainya tujuan yang instruksional. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dari perencanaan pembelajaran. Selanjutnya ialah ada sistematika pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam sistematika pelaksanaan pembelajaran ini ada 10 poin. Yang pertama, kalender akademik. Yang kedua, ada program tahunan atau dapat disebut sebagai prota yang digunakan sebagai rencana penetapan alokasi waktu yang di dalamnya itu ada KI dan KD. Yang ketiga yaitu ada promes atau dapat disebut sebagai program semester yang merupakan penjabaran dari program tahunan. Yang keempat ada silabus yang merupakan sebagai pengembangan dari suatu kurikulum. Yang kelima ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau dapat disebut sebagai RPP yang disusun oleh seorang guru yang berisikan sebagai langkah-langkah penyusunan pembelajaran di suatu kelas. Selanjutnya ada LKPD, merupakan lembaga kerja peserta didik atau semacam LKS yang berisikan ada latihan-latihan yang digunakan untuk siswa. Yang selanjutnya ada bahan ajar yang berisikan materi-materi pembelajaran. Yang selanjutnya ada media pembelajaran sebagai alat peraga atau alat bantu siswa untuk proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada pendekatan, model, metode, dan strategi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada sistem penilaian atau dapat disebut sebagai evaluasi. Selanjutnya ada teori penyusunan perangkat pembelajaran. Menurut Nazarudin, perangkat pembelajaran adalah segala sesuatu atau beberapa persiapan yang disusun oleh guru, baik secara individu maupun berkelompok, dengan tujuannya agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil yang diharapkan. Sedangkan perangkat pembelajaran yang dimaksud antara lain analisis pekan efektif, program tahunan, program semester, silabus, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan KKM atau kriteria ketuntasan minimal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dalam presentasi kami ada kurangnya, silakan bagi teman-teman untuk bisa menambahkan di kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.